Baik, selamat malam teman-teman semua. Jadi saya Mada Ede Razalika di sini akan memberikan edukasi mengenai kesehatan jasmani yang merupakan tugas fisiologi blok 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini untuk menyimak edukasi yang akan saya sampaikan nanti. Selanjutnya, berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan pada pa- kesempatan kali ini. Yang pertama, kebugaran tubuh, kedua, pentingnya aktivitas fisik, dan yang ketiga, pemanfaatan aplikasi facial health. Selanjutnya, itu kebugaran tubuh itu apa sih? Jadi, kebugaran tubuh itu untuk slide selanjutnya. Kebugaran tubuh merupakan suatu kegiatan individu yang melakukan kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat dan bugar tanpa disertai kelelahan yang cepat. Kebugaran tubuh ini berfungsi untuk menunjang kualitas aktivitas yang dilakukan sehingga setiap aktivitas dapat tetap berjalan tanpa menimbulkan rasa kelelahan. Kemudian selanjutnya ada kebugaran tubuh ini dibagi menjadi dua, yaitu kebugaran fisik dan kebugaran mental. Yang pertama, kebugaran fisik adalah suatu tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas fisik di berbagai kondisi. Yang kedua, kebugaran mental merupakan integrasi dan optimisme proses kemampuan kognitif, perilaku, dan emosi untuk mencapai sikap performa yang positif, sejahtera, dan berespon terhadap stres. Selanjutnya, ada unsur-unsur dari kebugaran tubuh. Yang pertama ada muscular endurance and strength, yang kedua ada body composition, dan ada flexibility. Muscular endurance atau daya tahan otot yaitu kemampuan sejumlah otot untuk mengeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu atau untuk menahan gerakan otot dalam jangka waktu tertentu. Jadi banyak sekali pekerjaan yang memerlukan ketahanan otot ini. Sedangkan muscular strength atau kekuatan otot merupakan kemampuan sejumlah otot menggunakan kekuatan terhadap suatu rangsangan kekuatan tenaga lawan. Jadi otot yang kuat secara efisien membawa kemudahan untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti angkat besi, menarik beban, dan juga dapat membuat postur tubuh yang baik. Yang kedua ini ada body composition. Keseimbangan pertumbuhan tubuh tergantung pada keadaan perbandingan ketebalan lemak dan otot tulang. Jadi, seseorang yang memiliki tubuh tubuh tidak gemuk, yang berarti itu lemaknya tidak banyak dalam tubuhnya dan memiliki lebih banyak otot terlatih, dapat menimbulkan keadaan jasmani yang lebih segar dibanding orang yang terlalu gemuk. Dan yang terakhir itu ada flexibility atau kelentukan, yang merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Kelentukan gerak tubuh pada persendian tersebut sangat dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendon, dan ligamen di sekitar sendi, serta kualitas sendi itu sendiri. Kemudian, kelentukan merupakan keteraturan gerak dari persendian tubuh dan pada tingkat yang sangat baik. Hal itu sangat membantu mencegah terjadinya kecelakaan, misalnya sakit pinggang atau cedera mendadak. Selanjutnya itu ada faktor-faktor. Berikut faktor-faktor dari kebugaran tubuh. Yang pertama ada umur, jenis kelamin, genetik, dan aktivitas fisik. Dari umur ini kelentukan meningkat saat awal remaja dan menurun sesudah itu. Jadi eh, kebugaran tubuh pada remaja itu biasanya berbeda dengan kebugaran tubuh pada orang dewasa yang atau orang yang sudah tua. Kemudian jenis kelamin. Pada perempuan perbandingan perempuan dan laki-laki itu terdapat perbedaan baik dari segi anatomis, pola gerak, dan kekuatan otot. Kemudian genetik, dari variasi genetik ini berbeda dalam
respon terhadap kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, aktivitas fisik ini kan dapat meningkatkan atau menjaga kebugaran jasmani. Jadi orang yang rajin melakukan aktivitas fisik ini kebugaran tubuhnya lebih baik daripada orang yang jarang melakukan aktivitas fisik. Apabila kebugaran jasmani tidak terjaga, maka akan terjadi berbagai penyakit yang dihadapi pada beberapa tahun ke depan atau pada masa tua. Sebagian besar kasus kematian dunia ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik dan tidak memelihara tubuh. Kebugaran tubuh juga memberi banyak manfaat, di antaranya adalah meningkatkan semangat untuk beraktivitas dan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu seberapa penting sih? Bisa disimak di penjelasan selanjutnya. Pertama, ada pengertian menurut World Health Organization atau WHO, aktivitas fisik ini adalah semua pergerakan tubuh yang menggunakan otot skeletal yang selanjutnya menyebabkan energi yang keluar dari dalam tubuh. Ternyata aktivitas di Indonesia ini menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 itu masih sangat kurang, yaitu di bawah 50%, tepatnya di angka 33,5%. Jadi salah satu penyebab seseorang itu tidak melakukan aktivitas fisik ini hmm, karena kemalasan untuk ngelakuin suatu kegiatan sama kurang sadar terkait pentingnya melakukan aktivitas fisik. Orang yang malas bergerak ini em, selanjutnya ada macam-macam aktivitas fisik. Macam-macam aktivitas fisik ini dibagi menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk aktivitas fisik ringan ini sekitar kurang dari 150 per menit per minggu. Contohnya itu bisa dalam kegiatan sehari-hari ada menyapu, memasak, mencuci piring, mungkin membersihkan rumah. Kemudian ada yang aktivitas sedang itu sekitar 150 sampai 300 menit per minggu. Contoh kegiatannya ada naik turun tangga, bersepeda, berkebun. Dan yang terakhir yang berat, intensitasnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 300 menit per minggu. Contohnya ada sepak bola, berenang, dan jogging. Selanjutnya akan dibahas tentang manfaat aktivitas fisik. Jadi manfaat aktivitas fisik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat fisik dan yang kedua ada manfaat mental. Jadi yang pertama manfaat fisik itu ada manfaatnya menjaga tekanan darah tetap stabil dalam batas normal, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, kemudian menjaga berat badan ideal, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kelenturan tubuh, dan meningkatkan kebugaran tubuh. Sedangkan untuk manfaat mental ada mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, membangun rasa sportivitas, memupuk tanggung jawab, membangun kesetiaan kawanan sosial. Dari manfaat-manfaat ini, kurangnya banyak sekali kan manfaat untuk dari ngelakuin aktivitas fisik. Tapi kalau kurangnya melakukan aktivitas fisik dapat nyebabin berbagai masalah kesehatan, baik penyakit degeneratif maupun atau penyakit non-infeksi. Dengan menjaga aktivitas fisik dan juga menjaga asupan gizi serta beristirahat cukup, maka akan meningkatkan kesehatan tubuh dan membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya, ini berikut ada tips agar kita semua dapat rajin melakukan aktivitas fisik. Yang pertama itu menyadari bahwa aktivitas fisik itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Jadi tadi kan udah disampaikan berbagai manfaat dari melakukan aktivitas fisik. Jadi dari manfaat itu diharapkan bisa memotivasi kita untuk bisa rajin ngelakuin aktivitas fisik, nggak bermalas-malasan. Terus yang kedua, melakukan aktivitas fisik yang kita sukai. Dengan ngelakuin aktivitas fisik yang kita suka ini, kita jadi lebih enjoy ngelakuin hal-hal
kita kan lebih enjoy ngelakuin hal-hal yang kita suka. Jadi yang kita sukai itu bisa membuat tubuh kita sehat tuh kenapa enggak gitu. Misalnya kalian suka olahraga jogging, berenang, atau bulu tangkis itu bisa kalian lakuin. Terus misalnya kalau kalian juga suka dengerin musik saat olahraga itu kan bisa mungkin bisa membuat kalian lebih menikmati olahraga yang kalian lakuin tersebut. Kemudian yang ketiga ada mencoba berolahraga atau melakukan aktivitas fisik bersama teman. Mungkin kalian udah yang tipe orangnya tuh kalau berolahraga sama teman itu lebih kayak lebih semangat gitu, ngerasa ada temen juga yang sama-sama bakal mencapai target, mungkin target untuk sehat gitu. Terus yang terakhir itu menjadikan aktivitas fisik sebagai kebiasaan yang perlu kita lakukan. Jadi kalau aktivitas fisik ini menjadi kebiasaan, kita akan lebih terbiasa gitu, misalnya terbiasa berolahraga rutin. Kalau kita yang biasa berolahraga tiba-tiba nggak olahraga itu kan pasti rasanya nggak enak. Jadi kalau aktivitas fisik ini jadi kebiasaan, kita bakal terus-terusan ngelakuinnya. Kemudian selanjutnya ini ada pemanfaatan aplikasi Pacer Health yang akan dijelaskan berikut ini. Apa sih aplikasi Pacer Health itu? Jadi tadi kan kita udah ngebahas tuh macam-macam aktivitas fisik, manfaatnya. Jadi kita sekarang waktunya untuk mengimplementasikannya. Misalnya dimulai dari hal sederhana, mungkin rajin berjalan kaki. Nah, ini nih aplikasi Pacer Health ini itu merupakan aplikasi penghitung langkah kaki. Jadi sekarang kan semua smartphone itu udah dilengkapi sama sistem accelerometer. Kemampuan accelerometer ini bisa digunakan untuk eh udah jadi akurasi dari sistem accelerometer ini udah akurat, bisa bahkan akurasinya sampai mencapai 91% untuk mengkategorikan kegiatan individu seperti berjalan, duduk, berdiri, dan menaiki tangga. Jadi ini Pacer Health ini merupakan salah satu implementasi dari accelerometer. Tadi ini aplikasi kan udah gampang banget ya didapetin di Play Store atau di App Store. Ini contohnya untuk menghitung langkah kaki harian. Ada penghitung kalori, waktu aktif, dan ada jumlah langkah harian, waktu aktif, kalori yang telah terbakar, dan jarak yang telah ditempuh. Selanjutnya, selain itu ini ada cara kerja aplikasi Pacer Health. Jadi kita di sini waktu baru mendaftar itu bisa buka di pengaturan, ada kita masukkan jenis kelamin, tahun lahir, berat badan, tinggi badan, dan panjang langkah. Ini tuh untuk karena ini bisa digunakan untuk membantu menentukan kalori yang terbakar berdasarkan proporsi tubuh kita. Selanjutnya juga kan ada daily step goal ini, target langkah harian. Misalnya kalian udah punya target hari ini bakal berapa langkah gitu. Jadi langkah harian ini bisa jadi motivasi kalian untuk bisa mencapai minimal eh, langkah kaki yang kalian ingin capai. Selanjutnya, jadi di sini ada fitur-fiturnya. Kita bisa melihat rekapan kegiatan kita pada 7 hari atau seminggu, tips sebulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Ini ada rata-rata dan total dari jumlah langkah kaki kita, kemudian
Ada kalori yang telah terbakar, ada jarak yang telah kita tempuh, dan juga ada waktu aktif kita. Ta- Tapi ternyata aplikasi ini tuh tidak bisa belum bisa membedakan perilaku yang mana berlari dan berjalan dalam menentukan langkah kaki dan kalori saat melakukan aktivitas fisik ini. Soalnya kan kalori yang terbakar pada saat berjalan sama berlari itu kan berbeda, jadi belum bisa dibilang akurat banget kalau untuk kalori, tapi untuk jumlah langkah mungkin sudah cukup baik. Jadi penggunaannya juga gampang. Kalian cuma em, perlu bawa HP, eh handphone kalian itu sudah bisa ke-track gitu berapa langkah kaki kalian pada hari itu selama kalian pegang HP itu gitu. Baiklah, selanjutnya ini ada kutipan to care for one's body and keep it healthy is to love oneself. Baiklah, dan terakhir terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti edukasi tentang kesehatan tubuh yang telah saya berikan pada malam hari ini. Kita semoga edukasi yang telah saya berikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita juga dapat konsisten untuk melakukan aktivitas fisik agar tubuh kita tetap bugar. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.